Selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan lanjutan trip sebelumnya dari Jakarta menuju Bandung menggunakan travel Baraya. Kita dari Jakarta jam 9-an pagi dan tiba di Bandung sekitar jam setengah 12 siang. Ada waktu kurang lebih sekitar 6 jam kala itu transit. Aku gunakan waktu untuk jalan-jalan menikmati kota Bandung ini. Dan di sore harinya sekitar jam 5 sore aku bergegas menuju ke Jalan Pajajaran. Di kantornya bus Nusantara untuk menuju ke Semarang. Rasanya udah lama banget ya nggak naik bus legendaris satu ini. Sekarang kayak gimana sih pelayanannya? Masih sama seperti dulu atau mari kita coba langsung aja. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Bandung, di tengah-tengah kota Bandung. Hari ini aku akan menuju ke Semarang menggunakan bus yang legendaris banget. Ini adalah salah satu legendnya bus yang ada di Pantura, yang tetap mempertahankan kelas tertingginya, yaitu aku naik kelas super eksekutifnya PO Nusantara ini dari sini menuju ke Semarang. Tarifnya kemarin aku dapat harga di Traveloka 250.000, tapi nggak tahu juga infonya harganya fluktuatif sih. Soalnya ngecek juga kadang 280, 250, tapi kebetulan ini pas musim-musim sepi, jadi harganya mungkin ada diskon ya. 250.000 dapat kelas super eksekutif dengan sasis Scania dan bodinya limited edition lagi. Kayak gimana serunya? Ikuti terus video kali ini. Oh, ternyata Nusantara ini jalurnya sampai ke Rembang juga ya. Tapi yang super eksekutif ini sampai Rembang juga nggak sih? Pak, aku jarang lihat yang super eksekutif sampai Rembang. Mungkin yang eksekutifnya ya yang ditaruh di rute sampai ke Rembang. Sebelum kita berangkat atau masuk ke dalam bis, alangkah baiknya kita tukerin tiket dulu ya. Karena aku tadi belinya secara online, aku mau nukerin tiket di dalam. Dan aku udah nukerin tiketnya nih teman-teman. Ini namaku, tujuan ke Semarang, keberangkatan tanggal 3 Februari jam 6. Dan tadi aku juga tanya, ini kan tulisannya ada Semarang, Kudus, Juwanapati, Jeporo, Rembang. Nah, tadi itu aku tanya jawabannya adalah bus ini tuh rata-rata finishnya di Kudus, di Getas sana, di poolnya. Cuman kalau misalkan penumpangnya banyak akan ditransit salah satu bus. Tapi kalau penumpangnya dikit dioper menggunakan shuttle kayak HiAce gitu teman-teman, travel gitu. Jadi emang pada dasarnya bus ini itu garis finishnya ada di Kudus. Ini dia teman-teman bus yang akan membawaku menuju ke Semarang. Dia adalah bus dengan sasis Scania K124. Bukan Scania generasi terbaru sih, cuman namanya Scania, produk Eropa. Walaupun ini usianya udah tidak muda lagi, tapi insya Allah tetap nyaman asalkan perawatannya jos. Nusantara ini legendaris dengan kelas super eksekutifnya yang dulu dijalankan di rute Kudus Rawamangun, lalu Kudus mana lah, Pulau Gebang atau gimana, NS01, NS04 yang wah kenceng banget zaman dulu. Dan untuk Bandung kelas super eksekutifnya dijalankan di nomor NS99. Dia menggunakan bodi dari Cityliner SHD, garapan dari karoserinya sendiri Nusantara Gemilang. Ini bodi limited edition lagi karena Nusantara Gemilang infonya mana udah gak memproduksi bis lagi, bis kayak gini maksudnya, warnanya abu-abu gini. Jadi dulu kalau orang naik Nusantara gitu udah levelnya udah priai banget kayak gini teman-teman. Bis ini panjang banget dari depan sampai belakang, over yang depannya panjang banget nih, tapi nggak tronton. Nah, pada hari ini jalan dua, biasanya emang jalan dua sih, yang eksekutif dan yang super eksekutif. Nah, untuk hari ini tarif untuk eksekutif cukup murah sih, harganya 205.000, sedangkan ini 253. Nah, kayak gini. Bagian belakangnya ganteng banget ya, gahar banget gitu loh. Bagian belakangnya nih keker banget. Kayaknya desain kayak gini jarang yang make deh. Nah, ini kalau mau ngedengerin
sound engine-nya kayak gini. Unik ya? Biasanya tuh Scania yang K3 80 loh yang Irizar, tapi infonya Irizar udah nggak jalan lagi, jadi super eksekutifnya digantiin sama ini teman-teman. Ini mumpung masih belum berangkat, kita lihat bagian belakangnya bus ini ya. Oh, hampir sama sih. Sama sih, cuman itu lebih garang aja daripada ini. Ini kalau nggak salah sasisnya 1526, bodinya Cityliner HD. Jadi tingginya nggak terlalu tinggi. Yang kelas eksekutif ini, tapi juga sama-sama gunakan aluminium body garapan dari Nusantara Gemilang. Yang depan itu SHD teman-teman. Nah ini SHD. Dan tampilannya lebih garang gitu. Gak tau lekukannya ini lebih tajam, terus ada logonya Scania tambah keren. Ini di belakang ada logonya Scania Griffin gitu. Cuman aku nggak tahu ya, kalau seingatku Cityliner yang asli itu kayak gini lampunya, kayak apa ya, Rahayu Sentosa, lampunya Rahayu Sentosa Skyliner. Cuman nggak tahu kenapa ini berubah teman-teman lampunya. Ntar kita ke depan lagi. Nah ini lampunya agak berubah nih. Ini nggak tahu SHD kayak gini atau emang ini habis dirombak ya. Buat teman-teman yang lebih paham tentang bus-bus legend, teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam busnya ya. Nah, dia menggunakan sasis legendaris nih, Scania K124. Dulu kalau nggak salah K380 ada yang Irizar. Cuman nggak tahu kenapa sekarang unitnya diganti Scania K124 ini. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke dalam interiornya. Wah, ini kalau masalah interior gokil sih, udah kayak bus-bus di luar negeri. Dia menggunakan kursi elektrik, kursi cangkang kayak gini teman-teman. Dan aku duduk di kursi nomor 1B ini. Jadi ini 1B saja ya? Ya ini sih harusnya 1B, 1C, 1B, 1A. Nah kemarin mau ngincer yang ini sih, cuman ini pas udah keisi sih teman-teman. Jadi mau nggak mau aku harus di kursi yang ini. Tapi nggak apa-apa sih. Ini ruangnya untuk naruh space untuk naruh barang juga masih lumayan luas. Total ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh 7 baris, 7 baris. Berarti 7 kali 3 isinya cuma 21 seat aja. Gokil sih. Udah langka banget model kursi kayak gini. Emang dari dulu tuh Nusantara di daerah Kudus terkenal akan bus nyamannya dan salah satu operator pertama ya, pelopor pengguna sasis premium teman-teman zaman dulu. Dan harganya loh, tiketnya ini harganya kemarin aku dapat di Traveloka kurang lebih sekitar 250. Harganya fluktuatif kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah pas hari-hari sepi jadi harganya sekitar 250. Terus kemarin aku lihat di peak season atau di hari-hari yang rame gitu harganya 280. Nah, kayak gini. Oke, kita taruh tas dulu, kita taruh di sini. Habis itu kita nunggu jam keberangkatan. Dan aku menemukan satu hal yang menurutku ini unik banget. Ya, lihat nih. Nah, semuanya ini pakai selimutnya Garuda Indonesia, cuy. Ini itu gak tau ini ada hubungan apa ini antara Nusantara dengan apa Garuda Indonesia nih. Di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 ini adalah kursi yang paling
longgar space-nya karena di sini langsung pintu belakang dan pintu belakangnya ini ditutup kayaknya nih. Jadi bisa los gini, bisa selonjoran. Dia pun masih mau main kartu di sini masih bisa teman-teman. Cuman minusnya di sini tuh ada toilet, sebelah toilet. Jadi rasanya kayak jaga toilet gitu. Dan ini adalah toiletnya. Toilet dari bus Nusantara NS99 Super Eksekutif. Nah, kayak gini. Untuk colokan listrik, dia masih colokan listrik jadul, teman-teman. Nah, ini ada di sini di atas kompartemen atas. Lalu apa lagi ya? Oh, yang bawah belakang ini space-nya lumayan longgar. Loh. Aku aja nggak nyampe nih. Ada jaringnya, tapi jaringnya udah kendor. Nih, slow power USB untuk ngecas bisa digunakan di sini. Dan untuk ngerebahin seatnya ini, di awal tadi aku bilang seat ini merupakan seat elektrik. Kita coba tekan ini. Nah, dia langsung selonjoran. Dan yang bagian sini ngerebah, teman-teman. Nah, jadi rasanya kayak tiduran. Set. Ini agak turun ke bawah sini kayak zero gravity gitu. Lalu kaki kita akan ditopang di sini dan nyambung di situ. Udah setengah sleeper sih ini. Ini kita balikin lagi ya. Oke. Simple gitu bentuknya, desainnya untuk interiornya. Tapi ini merupakan desain yang tak lekang oleh waktu. Karena ini merupakan kursi zaman dulu ini. Wah, kalau turun dari bus ini tuh rasanya kayak priai gitu, teman-teman, di daerah Muria Raya. Oke, ini aku udah berada di dalam bus Nusantara, persiapan untuk berangkat. Dan kursinya ini lega banget cuy, asli enak banget. Pandangannya lumayan luas, cuman di sini pertama gelap, yang kedua ada logonya Scania di tengah ini. 18.30 persiapan berangkat. Oh, udah berangkat nih malah. Dikirimin sama teman makanan banyak banget nih. Katanya rumah makannya jauh, jadi dikasih makanan banyak banget. Ini ada ini. Segini cuy. Terima kasih orang-orang baik. Makan dulu lah, emang pas lapar.
Oke teman-teman, ini sekitar jam 19.14 kita udah sampai di Agen Cilenyi. Agennya itu jadi satu sama Eka, Hiba, Gunung Harta, dan Nusantara. Buat teman-teman yang pengen naik Nusantara dari Cilenyi, ini aku kasih nomornya ya. Bisa di screenshot. Di sini tuh kayaknya sebagai checkpoint terakhir deh sebelum nanti langsung cus masuk tol Cisumdawu. Di sana udah tol lagi tuh teman-teman. Itu akhirnya tenaganya kurang. Tenaganya kurang. Karena yang peluru. Tempo 15.26 ya, 15.25 ya tenang aja. Itu 16.26 kok. Kita udah selesai isi solar di SPBU di Kecamatan Tomo. Nah tadi tuh keluar di gerbang tol apa ya, Cisumdawu Jaya atau apa gitu, lupa aku tadi. Terus kita lewat jalan-jalan yang kurang bagus gitu jalannya. Terus isi solar di sini. Setelah itu kita akan masuk ke rumah makan. Oke, siap. Silakan makan malam dulu. Oke teman-teman, ini sekarang bus yang aku naiki ke Nusantara sekitar jam 8:30 kurang. Kita udah sampai di rumah makan Pesona Rasa Amelia yang berada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Ini baru kali pertama aku masuk Cisumdawu. Aku masuk rumah makan ini dan servis makan di sini teman-teman. Gimana servisnya? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Ternyata di sini nggak sendirian ya Nusantara ini. Dia servis makannya bareng sama bus Raja Wali dari Wonogiri dari Bandung tujuan Wonogiri, dan dari Sukabumi juga tujuan ke Wonogiri. Ini barengan sama 2 bus Raja Wali. Yuk, sekarang kita tukarkan tiket ini dengan 1 porsi servis makan.
Ini dia teman-teman servis makan yang diberikan oleh PO Nusantara kepada para penumpangnya. Tadi tuh menu makanannya ada kayak nasi ramesan gini dan juga bakso. Tadi udah mau milih bakso tapi pas habis. Jadi tinggal ini aja. Ini apa ya? Aduh aku lupa namanya. Isinya daging gitu loh, daging sama tepung gitu, aku lupa. Terus ada tahu yang dibumbu kayak gini dan sayuran. Ini terong deh ini, dan ada kuahnya kayak kuah sop gitu teman-teman. Terus ini ada kerupuk dan minumnya teh anget dengan gelas yang cukup gede gini. Cuman tadi tuh ketika aku mau ngambil aja ini disuruh ngambil maksimal 1 lauknya. Nah tadi tuh katanya mbak yang jaga cuma 1 mas, soalnya masih ada NS71, berarti makanan untuk kelas super eksekutif dan eksekutif itu sama. Karena kita makan aja, kita nikmatin servis makan yang dihidangkan oleh PO Nusantara di rumah makan Amelia ini. Servis makan dan maghriban sama isya ini. Untuk servis makan di rumah makan Pesona Rasa Amelia ini menurutku untuk rasa ya enak, asli enak. Bumbunya kerasa banget, cuman minusnya lauknya cuman 1 yang pertama. Untuk kelas super eksekutif kok dijatah tuh rasanya kayak gimana gitu, dan disamain sama kelas yang eksekutif, tapi ya gak apa-apa lah. Terus karena rasanya enak sih. Terus yang kedua apa ya, tehnya aku kaget, ternyata aku lupa kalau ini di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat kan rata-rata tehnya kan teh tawar ya, teh yang apa, nggak pakai gula. Kalau mau gula harus request. Nah, untuk bus Nusantara Scania K124 ini emang bus legend, sasisnya juga legend. Nggak semua orang bisa nyetir bus ini teman-teman, karena dia memiliki transmisi comfort shift, yang mana itu Scania yang kan dulu kan sekarang ada Scania OptiCruise. Sebelum OptiCruise ada namanya Comfort Shift. Nah kayak gini. Jadi itu dimasukin dulu persnelingnya, baru dikopling, dibalik gitu loh sama kendaraan konvensional kan biasanya dikopling dulu, baru bisa dipindahin persnelingnya. Ini dibalik. Jadi otak kita harus agak sedikit bekerja teman-teman. Untuk cara pengoperasian Comfort Shift teman-teman bisa cek di videoku yang udah aku buat ketika naik Scania, nyobain Scania K310. Emang agak unik sih cara pengoperasiannya. Dan gak semua PO juga, gak semua driver juga bisa mengendalikan bus ini. Dan Nusantara bisa terbukti bisa merawatnya hingga sekarang teman-teman. Berarti emang handal banget krunya. Cuman tadi tuh ketika aku masuk di ruas tol Cisumdawu, itu aku ngerasain suspensinya ini lumayan keras. Untuk ukuran Scania dia lumayan keras. Ya mungkin faktor usia nggak berbohong ya teman-teman ya. Tak pikir itu emang tol Cisumdawunya yang nggak rata atau gimana gitu kan. Karena aku juga pertama kali di tol Cisumdawu, lewat Cisumdawu baru naik ini. Padahal udah dibuka lama. Terus pas bus ini lewat di jalan yang nggak rata, yang non-tol, ternyata emang suspensinya cukup keras. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kursinya tuh kalau dilihat mewah, tapi kalau didudukin cenderung agak keras sih teman-teman. Karena emang faktor usia juga ya. Tapi kalau dilihat looknya, terus elektrikalnya, seat menurutku dengan usia yang segini gokil sih, masih berfungsi dengan baik. Itu aja sih. Nah ini ada masuk bus Santika dari Bandung tujuan ke Kudus, Jepara, Semarang. Bus ini yang 26 seat bukan ya? Bukan, iya gak sih? Oh yang 26 itu salah ya. Nah, dia juga servis makan di sini. Ini masuk NS 91 yang dari Bandung tadi barusan masuk. Berarti kalau ini udah masuk, berarti persiapan busku akan segera diberangkatkan. Dia ini pakai sasis Mercy 1526. Dan tadi tuh aku iseng ngetik ini teman-teman. Ternyata bukan bahasa Jerman, melainkan bahasa Swedia yang artinya kamu bisa melakukannya. Tak pikir Jerman.
Lupa kalau ini sasisnya dari Swedia, berarti bahasanya Swedia. Oke, kita sekarang udah berada di dalam bus lagi, persiapan akan diberangkatkan. Dan infonya sebelah sini tuh kosong teman-teman. Jadi 2 kelas super eksekutif tak ambil sendiri nih, tak buat naruh barang. Alhamdulillah rezekinya kemana. Saatnya habis ini kita akan berangkat. Udah mundur nih, jam 21.06. Karena jamnya Bandung ini lebih awal, jadi ceritanya bis ini tuh nungguin super eksekutif dari Jakarta. Jadi biar jalan di tol Trans Jawanya tuh barengan. Dan dengan tujuan penumpang transitan sesama super eksekutif nggak nunggu terlalu lama di garasi Demak. Nah ternyata ada sedikit trouble di bus super eksekutif yang dari Jakarta. Ya wis, langsung aja gaspol. Satu, 22 kita udah proses untuk masuk ke ada apa nih? Ada laka lur. Udah mau masuk di gerbang tol Kertajati. Wah asli sih, ini busnya lincah banget, gak ekspektasi aku. Walau bus ini usianya udah gak muda lagi ya, tapi tenaganya masih jos. Gak mau kalah dengan bus-bus yang usianya masih muda. Waduh, abis mosak masih di tol kok tiba-tiba minggir nih. Ini kru pada ke belakang ngecek sesuatu. Dan ternyata masalahnya ada di kelistrikan. Sayup-sayup aku dengar obrolan kru, ternyata masalahnya ada di aki yang gak mengisi. Setelah berhenti kurang lebih 10 menit, bus dapat melanjutkan perjalanan. Akhirnya tiba juga di tujuan akhirku di Semarang. Trip kali ini cukup mengobati rasa kangenku ya naik super eksekutifnya bus legendaris di Muria Raya, yaitu PO Nusantara. Ya walaupun ada beberapa catatan sih, seperti kondisi armada yang udah tak jelasin sebelumnya, serta aku mengamati satu hal nih. Dari mulai titik naik terakhir penumpang, seingatku kru nggak menanyakan titik turun penumpang satu persatu. Ya takutnya ada penumpang yang terlalu pules tidurnya terus kebablasan, kan nggak lucu juga ya.
Oke, terima kasih buat kru yang bertugas dan buat PO Nusantara, semoga bisa lebih baik lagi.